Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurnianto, nomor absen 28, kelas 8D. Saya akan menyampaikan hasil PPT saya yang berjudul Interaksi Budaya pada Masa Kerajaan Islam yang saya rangkum. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menyampaikan isi yang akan disampaikan. Ada 3 poin, yaitu perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, penyebaran agama Islam di Indonesia, serta bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan waktu dan tempat asalnya Islam bisa masuk ke Indonesia, yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir, yang dibawa langsung oleh para pedagang. Proses ini berlangsung pada abad-abad pertama Hijriah atau abad ke-3 atau abad ke-7 Masehi. Hal ini berdasarkan bukti bahwa bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan proses Islamisasi dilakukan oleh orang-orang atau para musafir atau kaum pengembara yang datang ke Kepulauan Indonesia di sekitar abad ke-7 Masehi dengan adanya catatan dari dinasti Tang yang berjudul Sejarah Dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada 674 Masehi telah ada permukiman pedagang Arab di Poluji atau Baru. Yang kedua ada pada teori Persia. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini terjadi didasarkan karena ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang pada tradisi dapat di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Penentuan waktu itu berdasarkan tulisan pada batu nisan yang berangkat pada tahun 1698 Hijriah atau 1200. Beberapa ahli sejarah melihat adanya kesamaan penulisan milik Al-Salah yang dari tulisan yang ada di batu Barat. Penyebaran agama Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama ada dari perdagangan. Perdagangan memegang peranan penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia, karena Islam mulai diperkenalkan melalui sejumlah bandar penting adalah pada waktu berdagang. Saudagar dari Gujarat, Persia, dan Arab berhubungan atau bergaul dengan penduduk setempat atau Indonesia. Mereka berhasil mempengaruhi penduduk setempat hingga tertarik untuk menganut agama Islam. Yang kedua ada dari perkawinan para pedagang yang datang ke Indonesia. Ternyata tidak hanya pedagang saja, mereka banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang sebelumnya bukan pemeluk Islam, tetapi kemudian menjadi seorang muslim. Misalnya perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila Putri Tumenggung Wilatikta, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawung Katen, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Jumpa yang beragama Hindu. Yang ketiga ada dari pendidikan. Para pedagang muslim yang menetap di suatu wilayah atau pekojan berusaha mendirikan pesantren-pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru dan kiai-kiai atau ulama. Yang keempat ada dari kesenian. Para pedagang muslim yang menetap memanfaatkan kesenian untuk menyebarkan agama Islam.
cabang seni yang berpengaruh dalam proses Islamisasi yaitu seni arsitektur, seni pahat, seni tari, dan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah salah satu figur wali yang sangat menyukai seni, bahkan ia menggunakan seni sebagai sarana berdakwah. Yang kelima, ada dari bidang politik. Para pedagang muslim yang datang di Indonesia mulai memanfaatkan raja-raja yang notabene masih beragama Hindu-Buddha. Pada waktu itu, seorang raja sangat berpengaruh terhadap rakyatnya. Besar pengaruh seorang raja terhadap rakyatnya menjadi proses Islamisasi menjadi makin mudah ketika seorang raja memeluk agama Islam. Maka rakyat juga mengikuti sejarah adanya untuk beragama Islam. Yang keenam, ada dari faktor berdakwah. Penyebar agama Islam di Pulau Jawa adalah para wali. Mereka dikenal sebagai sebutan Wali Songo karena berjumlah 9 orang. Pada dasarnya, Wali Songo merupakan Dewan Mubalik 9 wali tersebut adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang, Raden Maktum Ibrahim, Sunan Derajat, Raden Syarifuddin, Sunan Giri, Raden Paku, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kalijogo atau Raden Said, Sunan Kudus Raden Jafar Sodik, Sunan Muria Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Untuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Untuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah memperlihatkan satu ciri khas tertentu yang mungkin berbeda dari tempat asal Islam itu sendiri, yaitu di Indonesia Islam merupakan agama resmi dan menjadi mayoritas. Oleh karena itu, umat Islam perlu bangga akan tingginya umat Islam di Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia adalah penyebaran budaya Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan evolutif. Islami berkembang lewat perantara bahasa Arab. Kontak awal Islam dengan Kepulauan Nusantara mayoritas berlangsung di pesisir pantai, khususnya melalui aktivitas perdagangan antar penduduk lokal dengan para pedagang Persia, Arab, dan Gujarat. Perubahan-perubahan tersebut tampak dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, pada bidang agama. Yang kedua, bidang politik. Ketiga, bidang sosial. Dan yang keempat, bidang kebudayaan. Pada bidang agama, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang menganut agama Hindu, Buddha, ataupun menganut kepercayaan terhadap roh halus. Yang kedua, pada bidang politik, di Indonesia sudah berkembang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya masuk Islam. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai mengalami kemunduran dan digantikan perannya oleh kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, bidang sosial. Pada masa Hindu-Buddha terjadi perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat, golongan Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang disebut dengan sistem kasta. Dengan masuknya Islam, maka sistem kasta menjadi pudar. Yang keempat, bidang kebudayaan. Kebudayaan Islam mengakomodasi kebudayaan yang sudah ada, tentunya dengan modifikasi dan penyesuaian agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia tidak serta-merta menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Sekian PPT saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.